Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita telah dapat kumpul untuk belajar kaidah tajwid bersama Ustazah Siti Kolisotin. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan ke hadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Untuk mempercepat waktu kepada Ustazah Siti Kolisotin, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuriid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah bi khairin. Wa ustazah Jadi lupa salam ya. Buru-buru. Ini gitu. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah kita diperkenankan bersilaturahim dalam forum yang insya Allah mubarak ini. Amin. Dalam rangka belajar ilmunya Allah, salah satu ilmunya Allah yaitu tajwid ya, ilmu tajwid. Dan sesuai dengan yang kemarin kita sepakati ya, kita akan mengulang tentang hukum idgham. Tapi Pana akan coba share ya. Tadi ada kendala di PowerPoint saya, jadi agak lama ini tadi. Ya. Oke, taib. Alhamdulillah. Kita akan mulai kajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya seperti biasa saya mulai konsentrasi kita barangkali ya. Ini kira-kira tebak kata apa nih yang ada? Latihan. Iya, pintar ini udah kemarin ya. Yang bawah? Kemarin kan udah Ustazah. Oh, alhamdulillah berarti masih ingat. Yang kedua adalah? Yang kedua apa? Mandiri. Ternyata walaupun pengulangan udah tahu kemarin itu pengulangan gitu ya. Tapi ternyata Tapi kemarin itu. Tapi alhamdulillah berarti tanda latihan ya. mandiri Ustazah. Iya, latihan mandiri, Sofi. Ya, baik. Alhamdulillah kita langsung ya, kita mulai pada yang pertama ini kita akan ulang sedikit lagi idgham kemarin. Jadi Ana sempat mencari beberapa referensi, memang untuk idgham ini agak apa ya? Kalau dibilang semakin kita mendalami ke dalam semakin banyak tahu banyak banget pendapat para ulama. Tapi setelah Ana pikirkan kita ambil yang paling praktis saja ya. Tapi kalau nanti ada pertanyaan boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Faslun fi idghamil mutamatsilaini wal mutajanisaini. Ya, di sini pasal menerangkan tentang
idgham mutamasilain dan mutajanisain. Nah, di sini Ana memakai kitab Al-Jazriyah sama Hidayatul Mustafid. Jadi barangkali nanti untuk referensi yang lain kita pakai juga, tetapi fokusnya yang ada pada kitab ini saja. Karena semakin melebar kita akan semakin apa namanya ya, terlalu banyak sini. Jadi kita fokus ke dua kitab ini aja. Tapi kita mengulang sedikit, idgham mutamatsilain ialah pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ya, ini merupakan syarat ya. Syarat yang utama adalah yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Jadi kalau misalnya yang pertama tidak sukun, maka dia tidak idgham mutamatsilain. Emang ada banyak ya. Misalnya kita temukan huruf-huruf yang berdampingan yang sama ya, sama dengan misalnya salakakum, kaf sama kaf gitu ya. Tetapi dia depannya tidak disukun, maka dia bukan idgham mutamatsilain. Jadi ini yang kalimat yang pertama sukun ini merupakan syarat. Kemudian yang kedua berharokat, ini juga termasuk syarat. Ya, nah di sini kita ambil contoh balla. Ya, ini lam sukun bertemu dengan lam. Nah, kemudian di sini wa awwalaim mithlin wa jinsin insakan adghim ka kurabbi wa balla wa abin. Nah, di sini yang kedua fi yaumi ma qalu wa hum wa qul na'am sabbihu la tuzigh quluba faltaqum. Nah, di sini kemudian diterangkan tentang idgham mutajanisain ialah pertemuan dua huruf yang sama makhraj, beda sifatnya. Ya, kemarin kita sempat mengkaji makhraj dan sifatnya ya. Dan ini juga sama, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, ini juga sama, ini merupakan syarat ini, syarat mutlak. Pertama sukun, kedua berharokat. Jadi kalau pertamanya tidak sukun, ya bukan idgham mutajanisain walaupun hurufnya yang disebutkan dalam huruf idgham mutajanisain. Di sini contohnya yang ada di dalam kitab Al-Jazriyah di sini adalah qurabbi. Lam bertemu dengan ro. Jadi lam pertama sukun, kemudian ro-nya berharokat. Jadi apabila kita temukan misalnya lamnya tidak sukun, ya, kemudian ada ro, ini ro-nya juga berharokat misalnya, maka tidak idgham mutajanisain. Atau sebaliknya, lamnya berharokat, kemudian untuk ro-nya bersukun misalnya ya, berharokat sukun, maka itu juga bukan idgham mutajanisain. Jadi di sini yang pertama sukun berarti lamnya, ya. Kemudian yang kedua berharokat, ini ro-nya berharokat. Ini syarat juga masuk dalam syarat. Dan yang keluar dari dua syarat tersebut, ya ini di kitab Al-Jazriyah, di pada bait kedua, fi yaumi ma qalu wa hum wa qul na'am. Nah ini di sini diberikan contoh fi yaumi. Fi yaumi itu dia sebenarnya memenuhi standar ya, memenuhi syarat. Ada dua huruf yang sama, ya, makhrajnya sama, sifatnya sama, karena ya sama ya, otomatis dia sama, ya, ini ya, sama persis. Nah, depannya huruf pertama sukun, yang kedua berharokat, ini juga sama, gitu ya. Memenuhi, tetapi tidak boleh dibaca idgham gitu ya. Dari sini kita bisa mengetahui ada syarat lagi, apa tuh? Ayo coba siapa yang bisa menebak? Apa kira-kira? Dari sini. Yang bisa kita ketahui kenapa dia tidak dibaca idgham gitu. Mengapa? Ya. Apa? Sama sifat dan makhrajnya. Karena sama sifat dan makhrajnya.
Ya sama ya kan sama sifatul makhrajnya. Karena memang hurufnya persis. 2 huruf sama. Ya. Fi yaumi. Ini kan contoh yang saya ini spotlightnya kelihatan ya? Hai. Kan enggak spotlightnya? Yang saya Kelihatan. merah. Oke. Kelihatan. Nah, di sini ini kita bertemu ada ya sukun ya. Ya sukun di sini. Yang pertama ya sukun, yang kedua adalah ya berharokat. Berarti kan memenuhi syarat dari idgham mutamatsilain. Pertemuan 2 huruf yang sama makhraj dan sifat. Ya sama makhraj sifatnya karena memang sama hurufnya, sama persis. Nah, kemudian yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ini juga sama. Tetapi ini tidak boleh dibaca idgham. Nah, katakanlah misalnya dibaca idgham itu bagaimana? Masuk ke dalam ya via misalnya gitu. Jadinya begitu. Kalau ini kita bacakan fi yaumi. Ya. Ada mat di sini. Ya. Ya. Gimana? Jadi kira-kira kenapa nih? Kenapa tidak dibaca idgham? Karena mat ya Ustazah. Karena mati. Ya kan masalah Mat. Oh, karena mat. Ya, betul ya. Jadi di sini syarat satu lagi adalah mat. Ya, jadi nanti kalau dibaca maka matnya hilang. Ya, ini di dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid ya. Ana baca di Nihayatul Qaulil Mufid itu memang syarat yang kedua di samping pertama sukun, yang kedua berharokat adalah dia tidak termasuk huruf mat. Jadi tidak mat di sini. Kalau dia diidghamkan maka matnya hilang. Gitu. Maka dia tidak diidghamkan. Nah, sekarang yang kedua. Qalu wahum. Nah, ini sama. Wawu bertemu wawu. Wawu sukun bertemu dengan wawu yang berharokat. Nah, 2 huruf yang sama. Nah, ini kenapa tidak boleh dibaca idgham? Ya ada hamzah itu mungkin. Tidak ada hamzah. Karena mat. Tidak Mat ada juga. syarat. Kalau hamzah nggak masuk syarat. Karena mat Ustazah. Karena mat. Ya sahih itu. Ya. Bagus nih. Betul banget. Karena mat. Jadi di sini fi yaumi mat. Wa qalu wahum juga mat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah qul na'am. Ini lam nun. Ya, lam sama nun itu makhrajnya ya, secara makhraj dia dekat, tapi dia juga tidak boleh lam ro. Nah, itu juga dekat ya. Tapi di sini untuk lam dan nun dia tidak boleh dibaca idgham. Jadi harus dibacanya jelas. Lam nun. Jelas ya. Kemudian selanjutnya sabbihu. Nah, ini ha sama ha. Ini juga tidak boleh dibaca idgham. Nah, kenapa tidak boleh dibaca idgham? Dia sama-sama di halq gitu ya. Nah, sama-sama dia makhrajnya adalah di tenggorokan. Ya. Mengapa kira-kira tidak boleh diidghamkan? Ha, kalau ha itu di tengah. Ya. Ha di bawah. Bahkan orang sering kadang-kadang membaca ha itu seperti ha. Atau membaca haknya dibedain dari hak sehingga sampai ke dada sampai itu kurang tepat ya, karena memang makhrajnya bukan di dada tapi di tenggorokan bagian bawah gitu. Nah, itu dia kan berdekatan ya, sama-sama di halq ya. Tidak boleh dibaca idgham. Nah, ini di kitab Nihayatul Qaulil Mufid dia masuk syarat di dalam idgham mutamatsilain, yaitu bukan huruf halaq. Gitu ya. Kemudian karena di sini bukan huruf halaq ini, saya lanjutkan sedikit. Ini sama di mutajanisain ini ya, sama makhrajnya yaitu ada di halaq. Ya. Dia sifatnya kalau kita nanti kita lihat ya, tentunya ada perbedaannya.
Tapi dia sebenarnya nggak sama banget gitu ya, karena dia kalau H itu adanya di bawah, tenggorokan bagian bawah, sementara H dia ada di bagian tengah, gitu ya. Kemudian tuzighu, ghain sama qaf. Ini juga tidak boleh. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau gampang gitu ya, mau gampangnya itu ibaratnya yang nggak usah dipikirin yang ini, yang penting contoh yang ada aja. Contoh yang ada dalam artian yang familiar, yang katakanlah sering disebut di kitab-kitab tajwid ya, hurufnya ya itu aja udah. Yang kita ada Qurrabi, kemudian Yalhadzalika ya, yang terutama yang mutajanisain sama mutaqaribain. Itu hurufnya itu saja. Selain itu berarti tidak gitu. Sebenarnya ulama itu udah Masya Allah, tabarakallah, benar memudahkan kita di dalam belajar gitu ya. Kalau ini kita sengaja biar lebih mendalam gitu. Ini faltaqon juga sama ini ya, lam sama ta ini tidak juga. Ini ada sukun, kemudian taknya berharokat. Oke, baik, kita selanjutnya. Sekarang kita akan buka kitab Hidayatul Mustafid. Oke, baik. Ma huwal idgham? Ya, di sini kita membahas sedikit, kita ulang sedikit ya. Agak cepat tidak apa-apa. Huwa ibaratun an khaltil harfaini wa idkhali ahadihima fil akhar. Apakah idgham itu? Idgham adalah ibarat mencampurkan dua huruf dan memasukkan salah satunya ke dalam huruf lain. Ibaratun an khaltil harfaini. Khalt itu campur. Kalau makna khalt di sini dia bercampur, ya benar dicampur berarti hilang. Ila kam kismin yanqasimu. Ya, ini sepertinya salah ketik ya. Di sini ini saya ambil dari asli dari kitabnya ya. Harusnya bukan mun tapi mu. Yanqasimu karena fi'il mudhari. Jawabannya adalah yanqasimu ila thalathati aqsamin. Mutamathilaini wa mutaqaribaini wa mutajanisaini. Ya, terbagi menjadi 3, yaitu mutamathilain, mutajanisain, dan mutaqaribain. Jadi walaupun di Jazariyah tadi tidak langsung tersebut mutaqaribain, tapi di Jazariyah kalau kita lihat syarahnya tetap ada, tetap 3, mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain. Gitu ya. Dan sedikit hal yang biasa kita mungkin di sini, misalnya kenapa di sini tidak boleh yang qasimun gitu ya, misalnya kita membahas di dalam bahasa Arabnya, karena memang ini fi'il mudhari gitu ya. Dan ini sama halnya di dalam bahasa Arab itu harokat sangat berpengaruh sekali. Apa itu fi'il, apa itu fi'il itu tidak menerima tanwin. Yang menerima tanwin adalah isim. Boleh sedikit ya, kita berbagi sedikit ya. Di luar tajwid ini. Ini maksudnya sering kali kita sampaikan ya. Katakanlah misalnya kita kata-kata jazakillah ya, jazakillah khair gitu biasanya orang bilang. Kalau enggak jazakillah, kalau jazakillah khair masih ini ya. Kadang-kadang jazakillah khairnya itu kan dia masuknya dia jadi bahas nahu gak apa-apa nih.
Anak hanya pengen memberitahu apa ya. Biasanya kita bilang khairan katsir, kemudian kita bilang jazakillah khair doang. Itu kalau ada alnya masih betul. Jazakillahul khair. Ya, masih alilam betul. Karena dia khairo, kemudian jazakillahul khairo, disingkat jazakillahul khair. Boleh diwakafin. Tapi kalau hanya jazakillahu khair, itu kurang tepat karena dia harusnya khairon. Tidak khair doang. Kecuali ada lamnya, alif lamnya, jazakillahul khairo. Kalau di dalam apa itu namanya hukum nahwiyah ya, tarkibnya dia masuk maf'ul dia. Jadi kalau maf'ul, kalau ada alif lam dia beda dari khairo, bisa dimatikan atau diwakafkan menjadi khair. Tapi kalau dia tidak ada alif lam, misal jazakillahu atau jazakillah dimatikan, maka dia minimal itu khairon. Khairan kathiron, tidak khairan kathir. Nah, itu kurang tepat juga. Karena apa? Khairan kathiran itu masuk dalam sifat mausuf. Dia harus sama. Oke, itu sekilas tentang bahasa yang biasa kita pakai ya. Tapi kita lanjut ke hukum idgham. Nah, kemudian di sini kita pecah satu-satu. Ma huwa idghamul mutamatsilain. Huwa an yattafiqal harfani sifatan wa makhrajan. Mutamatsilain sama dengan jazariyah tadi ya, yaitu apabila ada dua huruf ya, dua huruf ini sama makhraj dan sifatnya, dan tentunya sama kecuali ada syaratnya tadi ya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat, kemudian dan dia tidak termasuk huruf mat, dan juga dia tidak termasuk huruf halak. Itu sama syaratnya. Ma hukmu idghamul mutamatsilain? Hukmul idghamu wujuban. Hukmuhul idghamu wujuban. Jadi hukum mengidghamkan idgham mutamatsilain ya, hukumnya idgham mutamatsilain itu adalah wajib. Ya, di sini kita ada contoh idrib bi'asaka. Ya, di sini karena tadi idgham itu mencampurkan dua huruf ya. Jadi di sini sifat dari ba sukun qalqalah hilang. Karena dia menyatu di ba yang kedua, jadi istilahnya dia menjadi tasdid, ya hilang. Balla, kalau balla memang tidak qalqalah. Ini waqad dakhalu, dalnya juga ini huruf qalqalah, qalqalahnya hilang. Idzahaba, nah ini idzahaba juga sama, dia masuk ke dal menjadi seakan-akan tasdid. Kalau orang yang misalnya imla gitu ya, atau dikte bahasa Arab, kalau disebutkan misalnya idrib bi'asaka, kalau dia tidak tahu artinya, bisa jadi baknya itu dia kasih tasdid ya, kecuali dia tahu artinya. Oh, idrib, pukullah gitu, bi'asaka dengan tongkatmu. Ini cerita Nabi Musa ya, saat dikejar Firaun. Oh, tidak ya. Idrib bi'asakal hajar fanfajarat min mithnata asyrata 'aina qad 'alima. Oh, bukan. Sorry. Ya. Kemudian kita lanjut. Ini contohnya tertera di atas, idrib bi'asaka. Nah, sekarang Ana akan memberikan contoh tambahan yang kita bisa praktekkan. Kemarin ada yang itu ya, oh kita belum praktek jadi kayaknya bingung gitu. Jadi sekarang mungkin agak pelan-pelan biar kita bertambah paham gitu ya. Baik, kita akan latihan. Yang pertama, Ukhti Fitria atau Ana yang menyebutkan? Yang mau latihan? Boleh, Uci Fitria mau bisa bantu tidak? Apa masih saya lagi siap-siap mau ke Jakarta ini. Oh, baik. Oh ya udah, Afiamanilah. Ustazah silakan Ustazah. Apa saya mau bantu? Boleh saya bantu? Boleh. Boleh.
Silakan. Yang mau baca raise hand ya, silakan. Ayo, yang mau baca raise hand. Saya dulu kan yang sudah sepuh dulu ya, biar ini. Yuk Mbak, nih Mas, ini Mas jangan buka. Uti Nani. Yang Nani silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama. Fama robbihat tijaro. Fama robbihat tijarot tuhum wa makanu muhtadin. Ya, boleh diulang lagi? Fama robbihat Fama robbihat tijaro. Fama robbihat tijaro tuhum wa makanu muhtadin. Oke, barakallahu fiik. Ini untuk robihat, baknya tidak ada tasdid ya. Baknya tidak ada tasdid. Sebetulnya jangan jangan ditekan, jangan robihat. Nah, robihat tijaratuhum. Oke. Mau di Hai. Mau diulang. Hai, silakan. baik. Uti yang silakan diulang katanya tuh. Yang Nani. Oh iya. Fama robihat tijaro. Salam dulu. Fama robihat tijaro. Fama robihat tijarotuhum wa makanu muhtadin. Oke, tayyib, barakallahu fiik. Ya, subhanallah, semangatnya, masya Allah. Khair saja. Ya, sama-sama. Wa iyak. Di sini yang termasuk di dalam idgham mutamatsilain huruf apa? Ta. Ya, huruf ta. Di sini ada tak sukun bertemu dengan ta. Untuk itu kalau di sini karena ini memang anak ambil dari tajwid, buku tajwid ya. Ya, ini seakan-akan taknya yang kedua ini bertasdid gitu. Iya, ya. Oh, jadi Sifat tak sukun ya, hamznya jadi tak sukun hilang. Dia menjadi tak bertasdid. Jadi sama sekali tidak ada, misalnya kalau dia berhenti, kalau kita berhenti di misalnya di fama robihat ya, tidak lanjut ke tijaratuhum, maka tetap tak sukun kan gitu ya. Tapi karena ini misalnya kita baca menjadi satu, fama robihat tijaratuhum, ya, tak sukunnya hilang sama sekali menjadi tak bertasdid di sini gitu ya. Baik, kemudian yang kedua, silahkan. Hai. Mbak Uti, silakan Mbak Uti. Ya, Ustazah Yanti. Terima kasih. Ustazah, mohon bimbingannya, Us. Ya, tayyib, Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla balla tukrimunal yatim. Oke, boleh diulang, Mbak? Kalla balla tukrimunal yatim. Masya Allah, barakallahu fiik, tabarakallah ya. Bacaannya bagus, Mbak. Oke. Ini di mana nih? Ada idgham mutamatsilain di mana, Mbak? Di bala. Iya, Lam pintar. sama lam. Nah, iya, barakallahu fiik. Betul. Lam sukun bertemu dengan lam. Kalau di sini, kalau yang pertama ada tandanya ya. Di sini diblok sedikit ya. Kalau di sini tidak diblok, ternyata Mbak Uti udah langsung paham. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, jazakallah khair Mbak Uti. Di sini betul ya. Sama saya yang terima kasih. Jazakillahu khairon. Thank you. Assalamualaikum Ustazah. Selanjutnya Selalu bimbingannya ya, Us.
Ya, Umi Tri mau baca? Aja, Utisina. Hai. Nomor 3, Umi. masih sampingnya. Oh, masih kedua. Kala. Lam sukun. Apa mau dilewatin dulu, Umi? Ya, kita lewatin dulu ya. Terus kita ke Umi Niswatin. Silakan Umi Niswatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla balla yakhafunal akhirah. Boleh diulang, Umi?